Halo teman-teman yang udah gabung, kenalin dulu nih. Eh, aku Amal Amanul Ulfa dari Prodi Gizi. Siapa nih yang tahu Prodi Gizi? Oke, sesuai tema kita pada siang hari ini, yaitu pola makan tepat dalam pencegahan COVID-19. Nah, kita nanti bakal nge-live bareng sama Kaprodi Prodi Gizi, Bapak Galih Pontang. Nah, buat teman-teman nih yang mau tanya soal pola makan yang tepat terkait COVID atau apapun itu, mau vaksinnya gimana, masih yang takut vaksin itu cara menanggulanginya gimana, nanti boleh tanya-tanya apapun seputar COVID ya. Kita tunggu Pak Pontang join dulu, baru nanti kita undang, oke? Yang udah mau tanya langsung aja, langsung. Halo, siapa dong? Siapa tuh? Dwi Mia. Halo Mia. Halo Mas Ani. Kita tunggu Pak Pontangnya join dulu ya teman-teman. Boleh banget nih yang udah mau tanya-tanya, yang udah kepo, langsung komen. Temanya udah tahu belum? Yang belum tahu cari tahu dulu. Enggak ding. Kita tunggu Pak Pontang join. Pontang. Oke, tunggu dulu Pak Pontang join ya. Boleh kok, langsung nanya yuk. Langsung tanya, kita bahas pola makan yang tepat dalam pencegahan COVID. Itu temanya kita. Boleh banget tanya-tanya soal COVID, yang pernah terpapar, yang belum terpapar, gimana pencegahannya, boleh banget nih. Atau yang lagi terpapar, boleh banget nih nanya-nanya konsumsinya harus gimana. Yuk. Kita nunggu Pak Pontang dulu. Pontang. Oke, Pak Pontang. Kalau udah join, boleh langsung dilambaikan tangannya. Mana nih Pak Pontang nih? Kita tunggu Pak Pontang sebentar, oke? Oke, Pak Pontang sudah bergabung. Udah bisa belum ya? Baru mau undang, oke.
Assalamualaikum Pak Pontang, selamat bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mal. Sehat ya? Ya Pak Pontang, Alhamdulillah. Pak Pontang gimana? Alhamdulillah. Tetap semangat, tetap sehat. Iya, salam sehat ya Pak Pontang. Hmm, Pak Pontang, ini kan kita mau bahas pola makan tepat dalam pencegahan COVID. Nah, sebelum itu saya mau bertanya dulu nih pada Pak Pontang. Pak Pontang sendiri pernah nggak sih terpapar COVID sebelumnya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah belum amal, alhamdulillah ya. Jadi Alhamdulillah belum ya Pak. ya, Eh, alhamdulillah. tapi Dan paham nggak Pak alhamdulillah ini? juga sudah vaksin lengkap, alhamdulillah juga sudah vaksin lengkap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti ini Pak Pontang udah vaksin. Berarti udah bisa ditanya ini soal vaksin-vaksin buat teman-teman yang mungkin masih takut atau mungkin baru mau vaksin dan masih gimana nih kalau vaksin nih pencegahannya gimana nih biar nggak ada gejala-gejala yang nggak diinginkan. Kita bahas nanti ya. Yang pertama dulu nih Pak Pontang, pola makannya yang baik gimana nih? Berhubung kan Pak Pontang belum pernah terpapar COVID, berarti prokesnya Pak Pontang ini ketat sekali ya Pak. Dan insya Allah healthy life banget ya Pak Pontang. Gimana nih Pak Pontang untuk pola makan yang baiknya Pak? Ya, terima kasih Amal. Ya, sebenarnya selama kita menerapkan pola makan yang seimbang ya, seimbang, kemudian sesuai dengan kecukupan, sebenarnya itu sudah cukup untuk mencegah ya, cukup bagi kita untuk mencegah COVID-19 akhirnya terinfeksi ya, karena memang virus ini kan udah sekali menyebar dan menular. Setidaknya kita memiliki modal ya, memiliki modal supaya ketika terinfeksi itu bisa minim ya, bisa minim gejalanya ya, mungkin juga termasuk pada yang OTG atau mungkin kalaupun gejala-gejala yang ringan. Modalnya ya tadi ya pola makan yang seimbang, tentu diikuti dengan tidak stres juga, aktivitas fisik yang cukup. Kemudian diikuti dengan hindari stres dan aktivitas fisik. Sebenarnya itu cukup. Oh, gitu. Terima kasih Pak Pontang. Selanjutnya nih Pak, kan banyak nih kasus-kasus tadi sudah disampaikan kepada Pak Pontang. Kalau misalkan untuk pencegahan itu konsumsinya yang gizi seimbang gitu ya, harus lengkap komponen gizinya ya kan. Nah, terus kalau misalkan nih Pak, ada orang ya mungkin saya pernah dengar itu tuh bilang ini COVID gini tuh makannya ya udah makan aja, yang penting kenyang, yang penting sehat gitu. Nggak usah diet-dietan dulu, dietnya di stop, pokoknya makan gitu nih. Menurut Pak Pontang itu gimana sih? Masuk nggak sih ke dalam gizi seimbang? Ya, ini juga cukup menarik ya, Mal ya. Ternyata memang ya itu mungkin karena bentuk komunikasi dan edukasi saja yang mungkin belum sampai ke teman-teman, ke masyarakat. Artinya memang paling mudah kan dengan bahasa ya udah dimantapkan makannya kan gitu kan ya. Dimantapkan makannya, kemudian nggak usah pilih-pilih, nggak usah diet-dietan. Sebenarnya poinnya bukan itu ya. Poinnya adalah yang penting kita makan yang cukup. Makan yang cukup. Kalau kita melihat di piramida gizi seimbang ya, itu kan kita lihat mulai aktivitas fisik, cukup cairan, kemudian kebutuhan untuk energi dari karbohidrat itu juga terpenuhi. Jangan lupa sayur buah dan lauk. Setiap makan harus lengkap, minimal itu ya. Kemudian cairan itu seringkali terlupakan, padahal itu sangat penting sekali ya. Kemudian juga ini masalah orang Indonesia secara umum, yaitu adalah kekurangan serat. Ini secara umum ya, kurang serat, kemudian karena asupan sayurnya dan buah itu kurang ya, sehingga kebutuhan serat pun tidak dapat dipenuhi. Selain itu juga sebenarnya yang perlu kita perhatikan juga adalah asam lemak jenuh atau minyak-minyak atau bahan olahan dari penggorengan itu juga sangat, kalau bisa kita batasi, kita hindari. Jadi jangan hanya makan sebenarnya sih ya. Cuma kita tetap terapkan prinsip-prinsip seimbang. Nah, ini PR kita sebenarnya. Jadi
mungkin harus diluruskan kalau kita ketemu dengan masyarakat, dengan keluarga, saudara, tetangga, kita disampaikan yang penting makan cukup lengkap ya, variatifnya juga ada, sehingga zat gizinya itu bisa terpenuhi. Terutama kan kalau kita ketahui untuk pencegahan ya, untuk bisa membentengi diri kita, memang kita perlu modal, contohnya adalah asupan proteinnya harus cukup ya. Kemudian beberapa zat gizi mikronutrien seperti kita ketahui ya, seperti kalau sekarang banyak yang menyampaikan teman-teman penelitian bahwa defisiensi vitamin D itu banyak dialami oleh pasien dengan COVID yang parah ya. Kemudian diikuti juga dengan beberapa mikronutrien seperti selenium. Nah itu sebenarnya bisa dipenuhi kalau seumpama asupan kita itu tepat, seimbang dan variatif sebenarnya. Jadi itu perlu kita komunikasikan terus pada masyarakat soal itu ya. Jadi jangan asal makan banyak ya. Nanti kalau kita naik berat badannya secara drastis itu malah menjadi resiko sendiri ya untuk keparahan. Kalau seumpama kita mengalami infeksi COVID-19 itu menjadi parah lagi kalau kita mengalami obesitas atau overweight lah seperti itu. Iya, terima kasih Pak Pontang. Nih, ada lagi nih Pak Pontang. Kan kemarin ya terkait kasus yang baru itu ada influencer, salah satu influencer yang mungkin konsumsinya itu sudah baik. Dia gimana ya? Selalu memperhatikan konsumsinya dia, terus olahraganya selalu diperhatikan. Nah, itu tuh masih terpapar COVID juga nih Pak Pontang. Padahal tadi udah olahraga, makanya udah baik, udah sesuai, udah gizi seimbang, tapi kok masih kena COVID sih? Nah, itu gimana ya Pak? Boleh dijelaskan? Ya, ini informasi yang cukup menarik ya, yang kita ketahui ya, kita sebut saja dari Corbuzier ya, kita ketahui karena beliau kan juga sudah banyak diketahui masyarakat populer ya, dengan berbagai acaranya yang menarik. Ini sebenarnya pelajaran juga bagi kita semuanya ya, bahwa tidak menjamin juga bahwa kita dengan pola makan yang baik, kemudian aktivitas fisik yang bagus, yang cukup, diikuti dengan bahkan dengan suplementasi yang mungkin harganya tidak murah ya, ternyata tidak menjamin juga. Dan ternyata memang inilah yang akhirnya menjadi perhatian pemerintah, mengapa vaksin itu perlu. Dan vaksin ini kan sebenarnya memang tujuannya supaya kita beradaptasi ya dengan adanya virus yang dilemahkan. Harapannya supaya kalaupun kita terpapar itu gejalanya juga ringan. Nah ini yang kemudian kita mengambil pelajaran ya, bahwa bahkan dengan badan yang fit ya, itu pun juga bisa terpapar dengan sebegitu hebatnya, karena kalau kita dapat informasinya di channelnya dari Corbuzier, dia menyampaikan terjadi badai sitokin kan. Nah itu saja dengan badan yang fit, dengan pola hidup yang sehat, itu pun masih mengalami hal yang seperti itu. Nah, bagaimana dengan kita yang mungkin atau masyarakat yang pola hidupnya kurang baik ya, memiliki komorbiditas seperti hipertensi ya, kemudian DM dan obesitas. Nah, ya ini pelajaran. Jadi memang vaksin ini memang tujuannya seperti itu. Jadi apalagi dengan mudahnya mutasi varian COVID-19 ini ya. Iya Pak. Banyak informasi kan, yang varian terbaru Delta ini sangat mudah sekali ya, sangat mudah sekali menular dan gejalanya sangat berat. Jadi ya ini jadi pembelajaran bagi kita semua. Mungkin rekan-rekan yang belum vaksin ya semoga segera mendapat kesempatan untuk vaksin ya, setidaknya kita untuk melindungi diri kita ya. Tapi kita tetap harus memiliki modal yang cukup kuat juga. Kalau mungkin tidak seperti dari Corbuzier, mungkin hasilnya beda ya, bisa karena yang lebih parah lagi. Itu tetap modal ya, dengan tubuh yang status gizi yang baik, pola makan yang baik, aktivitas fisik yang cukup, itu tetap menjadi modal, tidak boleh tinggalkan. Tidak juga hanya tergantung dengan vaksin. Nah, gitu. Jadi ya saling melengkapi seperti itu, Amal. Gitu, Mbak Utang. Sama ini Pak, sekarang kan juga lagi marak-maraknya tuh yang katanya buat pencegahan COVID, konsumsi ini deh, susu beruang gitu. Jadi tuh di mana-mana susu beruang habis karena konsumsi ini bisa nih biar COVID-nya pergi. Nah, itu gimana ya Pak? Bener nggak sih sebenarnya? Atau mungkin susu beruang tuh sama kayak susu-susu yang biasa UHT itu? Gimana Pak Pontang? Ya. Kita tidak bahas merek ya, Amal ya. Mungkin kita bahas apa sih yang ditawarkan dari produk tersebut.
memang susu secara umum memiliki kandungan protein yang tinggi, gitu ya. Terutama memang salah satu diantaranya kan kalau kita belajar mengenai asam amino triptofan itu juga bagus juga ya, terutama bagi kita yang setidaknya itu akan membantu kita untuk merelaksasi diri, kemudian imun bisa meregenerasi imun dengan baik ketika masa istirahat. Ya. Masa istirahat itu tidur, kemudian kalau kita juga konsumsi triptofan, salah satunya dari susu, itu memang bisa untuk salah satu cara merelaksasi tubuh kita. Kemudian juga membantu kita untuk menjaga asupan kita, ya, untuk menjaga metabolisme kita tetap baik. Memang salah satu di antara itu. Protein secara umum juga penting ya, karena kita ketahui kan protein memang untuk sebagai zat pembangun dan pemelihara ya. Jadi kalau kita memiliki asupan protein kita bagus, maka modal kita setidaknya bagus pula ya, terutama imun kita, sel-sel imun kita. Nah, tetapi memang tidak hanya pada satu produk saja. Kalau kita mau nyari protein, tidak hanya susu saja, tidak hanya susu pada merek tertentu saja. Ya, bisa dari segala jenis susu ya, kemudian bisa dari beberapa sumber lainnya seperti telur ya, kemudian juga dari ikan, dari ayam, daging dan lain sebagainya. Sebenarnya banyak alternatifnya. Cuma memang mungkin ya karena sekarang mudah sekali informasi diakses di masyarakat ya, dengan orang menyampaikan saya minum ini bisa memiliki imun yang bagus, akhirnya semua ikut-ikutan ya, sehingga informasinya nggak lengkap. Jadi ya ini sekali lagi kita harus menyampaikan bahwa memang tidak hanya susu dengan produk tertentu, dengan merek tertentu, tapi semua susu relatif memiliki kandungan yang sama, dan itu bisa menjadi salah satu opsi ya untuk memenuhi kebutuhan protein kita selain mineral yang lainnya seperti kalsium, magnesium dan lain-lain. Jadi itu yang perlu kita luruskan, perlu kita sampaikan. Gitu. Berarti tidak harus susu merek itu ya Pak, semua susu bahkan semua jenis protein bisa dijadikan untuk menanggulangi COVID atau mungkin untuk kebutuhan diri kita setiap harinya gitu ya Pak ya. Nah, ya, teman-teman yang lain boleh nih kalau misalkan mau tanya langsung aja ke kolom komentar, nanti disampaikan. Kalau nggak langsung tanya ke Pak Pontang, oke? Lanjut ke puasa nih Pak, puasa untuk pencegahan COVID. Banyak tuh kasusnya yang kayak gitu. Itu gimana Pak Pontang, kok puasa bisa mencegah COVID? Iya, ini juga hal yang menarik ya, terkait dengan kita berpuasa menjadi salah satu cara untuk melawan atau membentengi diri kita ya dari infeksi COVID. Nah, mungkin nanti ada ahli lain yang lebih memahami hal tersebut ya. Tetapi kalau dari segi aspek gizi, memang dengan berpuasa setidaknya akan memberikan waktu ya, memberikan waktu terhadap tubuh kita untuk istirahat, ya, memberikan waktu tubuh kita untuk detoksifikasi. Nah, pada masa-masa itu kalau kita bahas di saluran cerna ya, contohnya ya, saluran cerna akan memiliki kesempatan untuk memulihkan diri. Itu amal. Jadi salah satu aspek penting itu kan bahwa seseorang memiliki pelindungan tubuh yang baik itu modalnya salah satunya adalah memiliki saluran cerna yang baik. Ini yang terlewatkan ya. Dan salah satu upayanya adalah dengan cara berpuasa. Jadi mendiamkan saluran cerna kita itu bekerja secara seperti biasanya, memberikan kesempatan untuk bisa memudahkan untuk merefresh, regenerasi ya hasilnya untuk bisa bekerja lebih optimal. Nah, ini yang sering terlupakan ya. Kesehatan saluran cerna ini sering kita lupakan, dan itu bisa disupport, didukung kalau asupan serat kita bagus ya. Kemudian asupan beberapa jenis karbohidrat kompleks cukup ya, itu, dan beberapa produk fermentasi itu ternyata bisa meningkatkan imunitas kita ya, terutama di daerah saluran cerna kita. Ini yang terlupakan ya, apalagi kita memiliki banyak produk-produk fermentasi kan Amalia, mulai dari tempe ya, kemudian oncom. Itu ternyata memberikan benefit atau manfaat yang baik bagi saluran cerna kita loh sebenarnya ya. Tetapi akhir-akhir ini kan banyak makanan-makanan
junk food ya, makan fast food yang relatif tinggi lemak, rendah serat ya, ternyata setelah diteliti keadaan usus masyarakat yang bergeser pola makannya ke barat-baratan itu malah lingkungannya di saluran cerna itu malah cenderung lebih lebih buruk ya daripada pola makan orang Indonesia pada umumnya yang kita biasanya banyak seratnya, banyak sayurannya. Oh, Seperti gitu. itu. Jadi ini penting juga ya. Jadi salah satu upayanya adalah meningkatkan imunitas kita dengan menjaga kesehatan atau menjaga lingkungan saluran cerna kita terbaik. Dan itu bisa diupayakan salah satunya dengan puasa. Oh, Itu. begitu. Oke. Berarti di masa mungkin di masa kita sebelum pandemi pun atau setelah pandemi, maksudnya tidak di masa pandemi juga puasa itu baik ya Pak Pontang untuk dilakukan gitu berarti. Nah, Ya, itu menjadi benefit tersendiri ya. Kalau dari segi imunologinya itu juga bisa meningkatkan ini tuh imun booster kalau jadi puasa itu juga salah satu imun booster ya, meningkatkan sel-sel imun kita supaya lebih optimal kerjanya. Jadi itu dari segi imunologinya ya, tapi dari segi aspek gizinya tadi yang saya sampaikan, benefitnya salah satunya adalah kesehatan di saluran cerna kita itu menjadi lebih baik. Nah, oh, gitu iya. Lanjut nih Pak Pontang, kita mau bahas langsung ke vaksin ya, karena mungkin udah dijawab semua sama Pak Pontang, bagaimana nih pencegahan COVID yang baik, karena itu tadi konsumsi gizi seimbang, eh, dijaga kesehatan tubuhnya dari olahraga juga, mungkin konsumsi makannya yang perlu diperhatikan dan tidak sembarangan, tidak asal makan. Jadi tidak yang penting makan, jadi tetap diperhatikan makanannya. Nah, lanjut nih, vaksin. Vaksin tuh kan kayak kita masih kecil dulu ya Pak Pontang, berarti kembali lagi kita perkenalan virus gitu kan ya. Nah, eh, vaksin tuh sebenarnya baik nggak sih Pak untuk dilakukan? Jadi kan masih banyak nih teman-teman, mungkin ada teman-teman di sini yang takut buat vaksin karena takut ini, takut itu, karena dengar dari suara-suara orang mungkin dari internet lah atau mungkin dari tetangganya lah yang gini, yang gitu gitu. Itu gimana Pak Kontak? Untuk mungkin mengedukasi atau sedikit memberi saran untuk yang belum vaksin atau yang akan vaksin biar tidak takut gitu Pak. ya. Yang pasti, karena kita ketahui bersama-sama kalau vaksin itu kan virus yang dilemahkan ya, bagian dari virus yang atau bagian dari virus yang dimodifikasi supaya bisa memacu antibodi ya dalam tubuh kita. Nah, yang pasti kalau kita ingin melakukan vaksin, pastikan kita mengetahui tubuh kita itu dalam kondisi yang fit. Ya, walaupun ketika nanti divaksin itu akan di screening ulang, tapi pastikan ya tubuh kita dalam kondisi fit. Kemudian juga kita harus tahu juga ya apakah kita memiliki komorbiditas apa tidak. Itu yang harus kita sampaikan ya, kalau kita vaksin harus jujur kepada petugas kesehatan. Ya, itu yang penting. Jadi kita bisa mengetahui bagaimana diri kita itu sebenarnya. Kemudian bagi yang masih belum yakin, masih ragu-ragu ya, vaksin ini adalah program dari pemerintah ya. Tujuannya agar segera untuk mencapai herd immunity kan gitu. Kalau kita adalah kelompok masyarakat yang mungkin masih ragu-ragu ya, masih belum yakin, maka untuk mencapai herd immunity juga semakin panjang ya. Jadi kita akan mengalami keadaan yang seperti ini akan lebih panjang lagi. Nah, jadi kalau kita melihat kepentingan yang lebih luas, maka ya sebaiknya kita kalau ada kesempatan ya silakan daftar untuk vaksin. Ya. Walaupun memang vaksin kan beragam ya, produk-produk vaksin itu beragam, pengembangannya juga beragam ya. Memang ada yang relatif gejala yang timbul atau kalau bahasa sekarang adalah KIPI-nya itu mungkin minimal. Tetapi ada juga yang gejalanya itu ternyata lebih dari sebelum-sebelumnya KIPI-nya. Nah memang itu hal yang sangat wajar. Jadi kalau di mana kita dimasukkan vaksin itu adalah virus yang dimodifikasi ya, ya memang akan ada gejala-gejala inflamasi ya, peradangan, itu hal yang sangat normal. Nah, bagaimana kalau seumpama
kita setelah vaksin mengalami KIPI, gejala-gejala yang tadi dikhawatirkan, kalau pengalaman beberapa keluarga ya, beberapa rekan itu, kalau dari aspek gizi ya, dari bidang gizi, seperti demam contohnya, Ya. kita cukup ya, kita cukup mengkonsumsi air yang banyak, yang cukup ya. Kalau tidak sampai mengkhawatirkan, tidak perlu minum obat sebenarnya untuk turun panas. Cukup dengan cairan ya, seperti itu. Kemudian kalau memang ada yang sampai mengalami nyeri ya, nah itu memang ada dokter yang memberikan resep juga anti nyeri. Nah itu itu pun kalau seumpama tidak terlalu mengganggu. Dan yang pasti jangan sampai kita malah jadi mengurangi makan kita ya, karena kita mengalami gejala tersebut. Malah seharusnya kita diikuti dengan tadi ya, makannya yang cukup ya, yang bervariasi tadi, minum airnya cukup, buah dan sayurnya dicukupi. Kalau buah kan kita ketahui dalam sehari 2 hingga 3 porsi lah kita makan. Kalau sayur 3-4 porsi gitu kan ya. Nah itu dipenuhi. Jadi jangan Oh. khawatir ya. Bagi yang masih ragu-ragu dan belum yakin, kalau ada kesempatan, ayolah vaksin ya supaya kita segera mendapatkan herd immunity sehingga kita bisa beraktivitas seperti normal walaupun tidak normal sekali ya. Tetapi yang ya itulah ada kepentingan yang lebih luas. Jadi kita memang harus memiliki kesadaran untuk itu. Itu Oh, amalnya. Jadi nggih. jangan khawatir, Seenggaknya, jangan nggih, khawatir dan seenggaknya bisa beraktivitas nggak sakit gitu ya Pak ya, udah tahu COVID-nya kayak gimana, udah pernah dimasukin virusnya gitu. Eh, ya, Kalau misalkan kita kan vaksin tadi dimasukin virus, nah banyak nih Pak yang nanya kalau misalkan habis vaksin tuh baiknya isolasi sendiri, isolasi mandiri nggak sih? Terus biar nggak nular ke teman-teman yang lain atau mungkin ke keluarganya gitu, itu gimana Pak Ponta, karena banyak banget yang habis vaksin tuh kayak menyendiri dulu gitu. ya, ya. Ya walaupun vaksin itu adalah memasukkan virus ke dalam tubuh kita ya, tetapi karena ini nanti jadi pada fase yang tidak menular. Oh, Berbeda berarti dengan kalau kita terinfeksi virus ya. Kalau terinfeksi virus gitu dengan alami ya itu ada kemungkinan kita masih dalam fase menular ya, karena contohnya jika virus itu masih di daerah luar tubuh kita, mulai dari saluran nafas, saluran makan ya, itu kan kita biasanya ada gejala bersin, batuk, ya nggak iya, Mal. iya Pak, Kalau kita benar. flu itu kan biasanya masih ada gejala batuk, nah itulah fase menularnya. Tetapi jika virus Hmm. itu sudah masuk dalam tubuh kita, masuk dalam tubuh kita ya, masuk dalam sirkulasi darah kita, yang intinya sudah masuk dalam sistem tubuh kita, maka cenderungnya kalau tubuh kita sudah beradaptasi, ya, karena infeksi virus ini kan sebenarnya adalah penyakit yang bisa sembuh sendiri sebenarnya dengan sistem imun yang baik. Jadi sebenarnya kalau kita sudah vaksin itu sudah tidak dalam fase yang menular. Jadi jangan khawatir, tetapi memang karena kita di masa pandemik, protokol kesehatan ya tetap dijalankan. Iya Pak Pontang. Oke, buat yang mau nanya langsung aja ditulis di kolom ya. Tanya apapun, boleh. Nih, kita sambil nunggu Pak Pontang karena sinyalnya mungkin lagi buruk. Jadi kita tunggu aja. Oke, Pak Pontangnya keluar. Sebentar, kita undang lagi, oke? Yang mau bahas soal makanan lagi, boleh banget. Tanya makanannya apa gitu. Yang bagus apa gitu. Kita undang dulu Pak Pontang. Pak Pontang belum bisa gabung ya? Bentar.
Kita undang lagi Pak Pontang. Pak Pontang, apakah sudah bergabung? Oke, kita undang lagi. Apakah sudah bisa Pak Pontang? Kita tunggu sebentar. Oke, banyak yang request bahas soal makanan nih. Tanya dong makanannya yang gimana? Mau yang gimana? Makannya apa? Atau mungkin bisa sharing pengalaman kalian di kolom komen. Nah, oke, nanti kita tanyakan dari Radita Dirganingsih. Oke, itu ini sudah belum? Bentar, Pak Pontang terkendala sinyal ya, teman-teman. Undang lagi Pak Pontang. Maaf, sempat terhenti ya. Iya Pak, tidak apa-apa. Oke Banyak Pak, yang ini banyak banget nih Pak yang request bahas lagi soal makanan dan udah ada nih yang nanya lagi soal nih Deddy Corbuzier yang tadi kita udah bahas, mungkin belum dengar ya. Saya bacain Pak Pontang. Kalau case-nya Deddy Corbuzier itu bagaimana ya? Secara dia kan mesti gizinya cukup. Mungkin malah over, tapi masih bisa kolaps ya. Yang kolaps parah tadi itu tuh faktornya apa ya Pak Pontang? Kita ketahui Deddy Corbuzier menyampaikan dia belum vaksin ya. Iya. Dia belum vaksin, kemudian dia juga sebenarnya tidak bergejala. Tiba-tiba dia mengalami demam yang sangat hebat, kemudian setelah dites lebih lanjut di toraksnya, dicek juga, itu ternyata dia mengalami badai sitokin. Kan. Dia juga mengalami demamnya naik turun. Ini bisa juga terjadi karena memang kita ketahui kalau yang namanya mungkin ya YouTuber dan sebagainya kerjanya mungkin jam istirahatnya mungkin bisa saja kurang seperti itu ya, sehingga karena jam tidur yang kurang itu ternyata juga bisa mempengaruhi kualitas sistem imun tubuh kita ya. Selain itu tadi karena yang namanya virus itu nggak lihat dia status gizinya baik ya, kemudian dia aktifnya bagus, suplementasinya bagus, tidak melihat itu. Kalau dia masuk direspon oleh tubuh kita karena kebetulan belum mendapatkan vaksin ya direspon saja. Dan informasinya memang varian Delta ini kan memiliki keparahan yang lebih kan daripada yang lainnya. Ini yang dikhawatirkan sebenarnya. Jadi lebih ke situ. Jadi ini sekali lagi pembelajaran bagi kita semuanya ya, bahwa dengan tubuh yang fit ya, kemudian status gizi yang baik, aktivitas fisik yang bagus, itu ternyata masih bisa mengalami keparahan yang seperti itu. Bagaimana yang kondisi badannya kurang bagus, status gizinya kurang, aktivitasnya kurang, yang mungkin bisa lebih parah lagi dampaknya, malah bisa menyebabkan kematian juga. Soalnya ya informasinya kalau badai sitokin sudah terjadi dalam tubuh kita itu kan relatif akan keparahannya itu lebih beresiko untuk terjadi kefatalan ya sampai meninggal dunia. Dan Dedi kan itu masih di 90 untuk saturasi oksigennya masih bagus. Dalam keadaan seperti itu dia saturasi oksigennya masih bagus di 98 99, nggak pernah turun dari 95%. Itu juga mungkin bekalnya dia karena dia memiliki aktivitas fisik yang bagus ya. Jadi masih bagus saturasinya. Itu. Oh gitu. Ya sudah terjawab ya Mbak. Kita lanjut lagi ke mungkin kita bahas lagi nih soal makanan lagi nih Pak Pontang. Kan tadi contoh Deddy Corbuzier udah dijelaskan sama Pak Pontang. Mungkin ada yang lain, bahkan ada juga yang kayak Deddy Corbuzier, hobinya olahraga, gizinya udah cukup juga,
tapi terpapar COVID dan tanpa gejala, bahkan nggak tahu nih kalau dirinya itu COVID, dan pas dites baru tahu kalau dia COVID, bahkan nggak ada demam, nggak ada apapun gitu. Itu tuh yang ngebedain dari imunnya tadi kan ya Pak ya, atau Ya, mungkin dari betul. konsumsi makannya. Nah, buat teman-teman Ya. yang mungkin masih bingung nih mau makan apa, mau kayak gimana pola hidupnya, boleh ditanyain ke Pak Pontang. Yuk, Pak Pontang, gimana Pak Pontang? Tadi. Ya, kalau terkait dengan bagaimana supaya kita memiliki sistem imun yang baik, itu kan ada contohnya tadi ya, memiliki aktivitas fisik yang baik, ya, pola makan yang baik, juga ada yang OTG kan seperti Iya. itu ya. Kalau seseorang itu OTG itu memang berarti tubuh kita itu memiliki sistem imun yang baik ya. Tubuh kita memiliki sistem imun itu yang berlapis amal. Jadi ketika masuk itu ada pelindung kan, ada benteng, mulai dari di saluran cerna itu kan ada mukosa, di saluran nafas juga ada mukosa kita. Ya, itu kan salah satu pelindung tubuh kita ya, termasuk asam lambung dalam dalam lambung kita itu juga sebenarnya adalah pelindung kita dari infeksi mikroba. Nah, itu pada orang-orang tersebut mungkin dia masuk ya virus, tetapi dia sudah sampai hanya pada level di luar saja. Jadi Oh, level luar sudah cukup menangani virus itu habis selesai. Nah, ya. Nah, bagaimana supaya imun kita baik? Nah, memang kalau dari sisi asupan zat gizi, maka yang pasti itu adalah untuk bisa membentuk, membangun, meregenerasi sel-sel, yang pasti kita butuh protein ya. Protein kalau kita boleh memberikan saran memang lebih baik protein hewani basisnya. Mengapa? Karena asam aminonya lengkap kan seperti itu. Ya, asam amino lengkap. Kemudian selain itu juga jangan lupa bahwa kebutuhan vitamin A untuk membentuk sel itu juga diperlukan ya. Vitamin A kita iya. ketahui kan, ini juga saya memberikan informasi kepada rekan-rekan yang ada di sini. Berarti vitamin A itu tidak selalu identik dengan tomat, dengan wortel ya, tetapi juga bisa didapatkan dari sumber protein, dari sumber hewani, ya Hmm, itu juga sumber dari vitamin A. Tidak hanya hati saja ya, daging, ya, kacang-kacangan itu juga ada vitamin A-nya. Jadi jangan hanya wortel dan tomat ya. Kalau kita kan banyak sekali ya informasi kalau sumber vitamin A itu hanya wortel dan tomat kan, ya. Kemudian kalau memang hasil penelitian yang sudah dikumpulkan itu kan memang kita ketahui defisiensi vitamin D ya. Kemudian yang menarik ini juga ada kekurangan selenium kalau di zat gizi mikro ya. iya. Vitamin D ini Indonesia ini kan katanya negara katulistiwa, negara tropis ya, yang Iya. paparan sinar matahari itu sepanjang tahun. Tapi kok kekurangan vitamin D. Padahal vitamin D salah satu faktor yang akan mempengaruhi keparahan COVID ya, pasien COVID. Nah, perlu kita ketahui kita memang eh, tetap butuh asupan makanan yang tinggi vitamin D, tetap ya. Itu ada Iya. di sumber, itu bersamaan dengan sumber protein ya, bersamaan dengan sumber lemak ya. Ada di kacang-kacangan juga, ada di biji-bijian juga, ada yang di sumber-sumber hewani. Nah, tetapi memang perlu diaktifkan melalui sinar UV yang kita dapatkan dari sinar matahari. Nah, Hmm, permasalahannya memang ini dari yang saya baca, saya pelajari, salah satunya adalah karena Indonesia ini kan termasuk ras kulit berwarna, informasinya seperti itu. Jadi iya. kemampuan untuk memproteksi tubuh dari sinar matahari itu sangat lebih tinggi daripada ras yang putih gitu. Iya. Jadi itu menjadi proteksi sebenarnya untuk beberapa penyakit seperti kanker kulit. Tapi ternyata untuk mendapatkan sinar UV yang kualitasnya bagus itu menjadi kendala sendiri. Iya, Oleh Pak. karena itu banyak banyak para ahli menyarankan ke kita itu kalau berjemur itu di jam 10, jam 11 bahkan ya, di mana level sinar UV yang diinginkan itu paling tinggi. Nah, gitu. Tapi sekali lagi kalau sinar UV-nya itu kita cukup, tapi kalau bahannya nggak ada, ya percuma kan? Iya. Nah, berarti kita Iya. harus menyiapkan bahannya. Nah, gitu. Begitu amalnya terkait dengan Iya.
Berarti harus dari luar juga, dari dalam juga harus terpenuhi begitu ya Pak Pontang. Iya, betul sekali. Dari dalam dan dari luar. Oke. Pak Pontang nih mau nyampein pertanyaan dari temanku yang barusan WA. Itu kan kemarin kebetulan satu rumah itu terpapar COVID. Satu rumah isinya ada 3 orang Pak Pontang. Ada dia, ada suaminya, sama ada satu anaknya yang masih di bawah 6 bulan, jadi masih ASI nih. Tapi dia sama suaminya tuh terpapar COVID Pak Pontang. Dan babynya tuh dites berkali-kali juga enggak terpapar COVID. Itu gimana ya Pak Pontang kok bisa seperti itu? Padahal babynya otomatis kan dia masih ASI sama ibunya, tapi kok bisa sih nggak terpapar? Itu pertanyaan yang belum bisa saya jawab sih Pak Pontang kemarin ditanya. Baik, begini, ini salah satu kelebihan dari akses eksklusif ya, Amal. Jadi tadi saya sampaikan ya bahwa salah satu eh, jalan virus masuk dalam tubuh kita itu dari saluran-saluran yang terbuka dari tubuh kita ya, Amal ya. Mulai dari saluran pernapasan, saluran makan. Nah, jika bayi tersebut itu satu lingkungan dengan orang tuanya yang positif, kemungkinannya orang tuanya mengetahui dan dia akan protokol kesehatan ketat. Kan gitu. Jadi Iya, Pak. itu akan mengurangi resiko terpaparnya virus melalui jalan udara minimal lah ya. Tetapi jika seumpama sudah berinteraksi ya, kemudian baru tahu positif, kemudian baru protokol kesehatan dilakukan, berarti kan ada waktu di mana virus itu bisa potensi masuk ke dalam bayi. Nah, salah satunya adalah saluran cerna dan saluran nafas. Nah, ternyata luar biasanya ASI dari ibu kita itu mengandung salah satu protein ya yang faktor pelindung. Ya. Iya. Itu adalah imunoglobulin A. Nah, ternyata itu didapatkan dari ASI si ibu salah satunya. Dan itu jika dikonsumsi ya akses eksklusif jika dikonsumsi ya maka akan memberikan pertahanan, itu otomatis menjadi pertahanan tubuh bayi dari serangan mikroba dari luar. Selain itu juga ada laktoferin. Laktoferin itu juga kalau seumpama bayi tersebut terinfeksi mikroba, itu juga bisa sebagai pelindung juga. Jadi ya inilah ternyata terlihat ya manfaat dari akses eksklusif ya ketika pada masa pandemi ini banyak sekali hal-hal seperti itu ya. Jadi banyak orang tuanya, keluarganya positif, anak-anak balitanya, anak-anak yang masih kecil itu dites berkali-kali tetap negatif. Jadi mungkin salah satunya adalah memiliki imunnya yang bagus, salah satu modalnya dari ASI eksklusif dari ibunya tersebut. Nah, gitu. Begitu. Ya. Berarti tidak karena bayi nih nggak pernah bisa kena COVID, kalau bayi itu berarti nggak kayak gitu ya Pak. Jadi emang faktor dari konsumsi ASINya tadi. Jadi untuk ASINya sendiri juga kan dipengaruhi dari konsumsi ibunya ya Pak. Itu sangat mempengaruhi sekali berarti. Ya pasti ya. Jadi sebenarnya lebih ke volume. Jadi kenapa ibu harus makan yang cukup ya selama dia menyusui, itu lebih ke volume. Tapi kalau komposisi relatif sama, Mang. Jadi ini perlu kita sampaikan ya. Jadi memang ASI itu anugerah terindah yang dimiliki. Wah, ya, bahasanya Ceylon Seven seperti itu ya. Nah, jadi itu memang disiapkan untuk bayi ya, untuk generasi dari orang tua tersebut. Jadi ya itu mungkin hikmah dari ASI itu seperti itu. Oke, Pak Pontang, lucu sekali. Besok kalau menikah jadi ASI eksklusif loh Amal ya, jadi role model loh ya. Insya Allah Pak Pontang. Ya, insya Allah. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyain lagi nggak nih dari buat Pak Pontang, mumpung Pak Pontangnya bisa ngejawab lagi free ya kan. Biasanya Pak Pontang itu super sibuk teman-teman. Langsung aja gitu ya, Mal. Iya, Pak Pontang itu super sibuk. Ini kita sapa-sapa dulu Pak Pontang. Ada Bu Rifa. Halo Bu Rifa, terima kasih. Saya dibilang cantik katanya Pak Pontang. Ya, anugerah terindah dari Garut kalau Bu Rifa itu.
Ada Kata Pak gradasinya Deddy juga tapi gitu. ya itu kata Pak Deddy bukan kata saya. Baik, saya Prima, ini gimana Prima? Halo Kak Sania. Oh ya ini kasusnya sama ya Mbak Dita ini di depan rumah usia 2 bulan. Ya mungkin banyak ya Pak yang kasusnya seperti itu, nggak cuma satu dua orang. ya. Dan ada Adik, juga yang anak SD. adik saya juga mengalami seperti itu, Amal. Jadi anak-anaknya Oh, eh, negatif, padahal orang 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 tua di tuanya sekitar rumah ya. Jadi positif ya, gitu. ya betul begitu. Jadi Dan oke, jadi ini juga istilahnya untuk kita semuanya ya, karena pandemi ini kan belum belum berakhir ya, masih masih terus kita masih berjuang istilahnya ya. Kalau dari kalau dari kami dari ya apa nutrisionis itu kita selalu harus memastikan ya tubuh kita itu dalam kondisi yang fit, satu sisinya baik seperti itu ya. Kemudian terutama begini, jangan stres kalau kata banyak ahli ya. Jadi hindari stres itu yang penting. Hindari stres ya. Kemudian juga tadi yang sudah saya sampaikan ya bahwa salah satu cara untuk meningkatkan imun kita itu perbanyak konsumsi sayur dan buah. Nah, buah biasanya kita batasi 2-3 kali sehari karena gula kan karena kita tahu buah itu kan juga ada gula sederhananya ya Mal ya. Jadi kalau kita anjurkan sebanyak mungkin itu malah menjadi bumerang. Makanya kita batasi di pedoman gizi seimbang itu 2-3 porsi. Nah, mungkin yang perlu kita juga dorong itu adalah asupan serat dan sayurnya ya. Kan banyak antioksidannya, banyak senyawa aktifnya yang ternyata itu kan sangat membantu kita, terutama kalau kita mengalami peradangan itu juga membantu untuk menurunkan peradangan juga inflamasi. Jadi itu tadi, kemudian jangan lupa tadi mengkonsumsi makanan untuk bakteri kita. Ya benar. Pak Pontang, ini ada pertanyaan dari Bu Rifa. Katanya kalau anak itu ACE-nya masih tinggi, Pak, makanya lebih tahan terhadap COVID dibandingkan orang dewasa. Menurut Pak Pontang bagaimana, nggih? Bagaimana tadi pertanyaannya, Mal? Pertanyaan dari Bu Rifa, katanya kalau anak itu ACE-nya masih tinggi, makanya lebih tahan terhadap COVID dibandingkan orang dewasa. Menurut Pak Pontang bagaimana? ACE-nya masih tinggi, lebih tahan terhadap COVID. Itu gimana Pak Pontang? Ya. Nah, ini tergantung respon imunnya juga sebenarnya. Ya. Kalau respon imunnya itu bagus, dia punya modal. Kan begini ya. Kalau saya sering menyampaikan ke mungkin juga ke mahasiswa ya, kemudian ke rekan-rekan itu, sistem imun kita itu kan keroyokan ya Mal ya. Nah, jadi kalau tidak tergantung pada satu senyawa, satu molekul saja, tapi banyak ya. Jadi kita tuh punya tentara banyak. Ya, yang penting itu selain tentaranya sehat, tentara itu saya ibaratkan sel-sel imun kita ya. Nah, sel-sel imunnya itu harus sehat tuh dari pabriknya. Nah, pabriknya itu banyak bahannya, mulai dari protein, vitamin A, ya folat, kemudian juga energi juga harus cukup banyaknya. Nah, selain itu juga selain tentaranya juga harus kuat, juga sinyalnya bagus. Nah, ya. Sinyalnya bagus. Jadi ya, jadi supaya ketika ada serangan virus atau serangan mikroba itu tentaranya mudah mendapatkan info sehingga berbondong-bondong untuk menyerang virusnya. Kalau bahasa gampangnya seperti itu. Nah, ACE ini kan salah satu faktornya saja, tapi kita harus juga melihat bagaimana jadi dalam imun itu ada sel imun yang mengatur tentara. Nah, itu ada sebenarnya, itu juga pengaruh ya. Kemudian kalaupun terlalu reaktif itu terjadinya seperti contohnya Deddy Corbuzier yang badai sitokin itu terlalu reaktif, jadi mengalami badai sitokin.
ya. Hmm. Jadi krodit bahasanya itu di dalam organ sasaran tersebut mengalami apa ya, terlalu banyak tentara serangan sehingga merusak semuanya. Ini dikhawatirkan itu. Nah, Oh, gitu. jadi tidak hanya ACE saja Bu Rifa, tapi mungkin ada faktor-faktor lain, molekul-molekul sinyal-sinyal lainnya juga ya, itu juga pengaruh. Tapi yang penting kalau dari aspek gizi kita pastikan kita menyediakan modal yang cukup bagi tubuh untuk memproduksi. Nah, gitu ya. Hmm. Paling mudah kita untuk mengetahui kondisi kita bagus apa tidak di bidang gizi itu adalah berat badan stabil seperti Iya. itu ya, jangan sampai naik atau lagi turun dalam masa pandemi seperti ini ya. Kemudian selain itu juga selain paling mudah berat badan ya, kemudian selain itu juga kalau kita bisa mengukur itu adalah kita mudah lelah atau tidak, itu juga Oke. salah satu cara. Kalau kita lelah ya istirahat yang cukup 6-8 jam ya, seperti itu mungkin ya, Oke, itu Pak Kota. Ini banyak lagi nih pertanyaan dari teman-teman yang lain. Dari Mbak ya. Zeni Safariza. Izin bertanya nih Pak Pontang. Apa nih pertanyaannya? Perlukah penambahan konsumsi vitamin D di masa sekarang atau cukup hanya terpenuhi dari makanan saja? Menurut Pak Pontang bagaimana? Ya, memang faktanya setelah kita baru ketahui ketika masa pandemi ini ya, ternyata di Indonesia yang pasien COVID kadar defisiensi mengalami defisiensi vitamin D itu juga banyak ya, baru diketahui sekarang ya. eh, kalau memang masalahnya begini, untuk mengetahui kadar vitamin D dalam tubuh kita itu baik apa enggak itu butuh biaya, Iya, butuh biaya. Tidak semua orang bisa mengakses. Maka kalau beberapa masyarakat yang memang mampu ya untuk mengetahui, silahkan tes dulu, boleh. Kalau memang dikiranya itu memang kurang, ya memang kurang, kita evaluasi makanan kita bagaimana. Kalau makanan kita mungkin dari segi variasi ya, dari segi jumlahnya kok kurang, itu kita bisa berikan tambahan. Itu bisa kita dampingi sebagai seorang nutrisionis ya, kebutuhannya berapa. Namun jika memang masih belum mencukupi, ya kita bisa menggunakan suplementasi, ya suplementasi itu. Dan vitamin D ini kan bukan vitamin yang larut air ya, artinya iya, dia kalau kita itu berlebihan itu kan akan tertumpuk. Nah ini kita yang belum tahu jika jika kita mengkonsumsinya itu dalam dosis yang tinggi setiap hari, bagaimana keamanannya bagi tubuh kita, sebenarnya itu yang belum tahu. Jadi eh, memang salah satu fakta yang didapatkan dari beberapa penelitian itu yang keparahannya yang tingkat keparahannya tinggi itu pada mereka yang mengalami salah satunya adalah defisiensi vitamin D. Tetapi begini, ternyata yang keparahan itu tidak satu faktor saja. Itu yang kita iya. harus kita pahami. Ya, ternyata ada faktor lainnya. Ya, contohnya ada hipertensi, ada yang DM. Ya, kemudian kalau dari aspek gizi ternyata mereka yang status gizinya itu lebih obesitas juga beresiko. Orang yang memiliki albumin yang lebih rendah, albuminnya rendah daripada normal, itu juga beresiko parah ketika Oh, mengalami COVID-19. iya. Jadi kalau saran saya, eh, selama kita itu asupan, terutama tadi saya sampaikan ya, sumber sumber vitamin D itu ada berbarengan dengan lemak dan protein. Tetapi kita memang akses asupan proteinnya kita masih belum banyak, terutama dari biji-bijian itu belum maksimal. Itu mungkin bisa ditambahkan lagi dalam makanan kita sehari-hari ya, gitu. Oh, begitu. Berarti untuk vitamin D sendiri mungkin jika Mbaknya ini belum yakin boleh tes. Tapi kalau misalkan belum yakin boleh dilihat dulu nih konsumsinya seperti apa begitu ya Pak Kontang baru menambahkan vitamin D dari luar Betul, dan gitu. tetap perlu diaktifkan ya, tadi diaktifkannya kan dengan Iya. sinar UV dari Matahari. matahari Iya. kan. Oke.
Jadi harus harus berjemur aktivitas fisik. Nah, di ya, artinya aktivitas fisik. Ada lagi nih Pak Pontang dari Mbak Putri Ayumi. Untuk menjaga badan yang tetap ideal walaupun makan makanan yang banyak di masa pandemi seperti ini, kadang udah dikurangi pola makannya di malam hari, diganti sayur, buah, tapi kok tetap saja berat badan malah naik, Pak. Itu bagaimana, Nggih? Katanya. Lucu sekali, Mbak. ya Itu gimana, itu Pak? kita harus harus mengetahui secara keseluruhan ya Amal. Sama tadi Iya, Mbak Putri ya tadi ya. Jadi Putri. dalam kesehariannya itu bagaimana aktivitas fisiknya, bagaimana asupannya, jangan-jangan aktivitas fisiknya cuma di meja saja, nggak kemana-mana ya. Kalau Iya, karakternya seperti itu, sehariannya dengan makan yang mungkin dianggapnya makannya sedikit. Dulu iya. dulu 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 ini kan makan saya kan nggak sebanyak ini dulu waktu saya masih sekolah masih kuliah makan saya banyak nggak gemuk-gemuk, tapi sekarang makannya sama kalau sekarang jadi gemuk. Ternyata yang berbeda aktivitas fisiknya, nah itu perlu kita ketahui. Kemudian tadi ngurangi makan malam nggak apa-apa ya, mengurangi makan malam terbanyak sayur dan buah, sayur terutama nggak apa-apa, nggak masalah, tetap dipertahankan ya. Tetapi pemilihannya jangan lupa. Orang Indonesia itu masih kalau makan itu nasi itu menjadi utama. Iya, Padahal nasi itu kan kita ketahui kan kandungan energinya tinggi ya, Mal. Kalau iya, tidak iya. diikuti dengan aktivitas fisik yang cukup jadi lemak deh kan gitu kan ya. Nah, bisa diganti, bisa nyari alternatif lainnya selain selain apa? Selain nasi ya, bisa dengan jagung ya, bisa dengan mungkin kalau kita sudah terbiasa makanan dari Mediterania itu juga ada pasta, spaghetti itu juga bisa boleh pilihan. Atau mungkin bisa menggunakan pangan lokal seperti singkong, ubi itu kan bagus sebenarnya kan. Iya, Nah, itu juga sekaligus saran saya ke Mbak Putri itu minum yang banyak, cairan yang banyak, air putih terutama, kemudian karena aktivitasnya kita nggak tahu ya kalau aktivitasnya masuk yang rendah, maka ya makanya tidak seperti pada umumnya ya harus dikontrol iya. terutama sumber karbohidratnya dan jangan lupa ya ini tantangan kita bersama ya entah itu di masa pandemi atau enggak ya, orang Indonesia kan banyak olahannya gorengan gitu kan ya. Iya, gorengan lah Nah, itu disukai itu banyak bahayanya kalangan. sebenarnya ya. Gorengan padahal kita ketahui itu tinggi lemak jenuh sehingga mudah disimpan dalam bentuk lemak, menaikkan berat badan. Itu juga kalau kita terinfeksi ya, atau itu juga memudahkan terjadi peradangan juga kalau seumpama kita terinfeksi virus atau bakteri atau mikroba yang lainnya ya. Jadi ini tantangan kita harus kita sampaikan ke rekan-rekan ke masyarakat, Iya. terutama yang makanan yang basicnya gorengan ini. Kalau itu bisa dikontrol nasi, kalau bisa dikontrol, kalau nggak bisa ya berarti atur porsinya. Kalau bisa ya diganti dengan sumber karbohidrat yang lainnya. Itu relatif dan ditambah aktivitas fisik ya. Selain itu kebugaran kita, juga aktivitas fisik yang cukup ya ternyata bisa membantu menjaga berat badan dan imunitas kita. Nah itu kombinasinya. Seperti itu, Mbak Iya, Putri dan seperti itu ya Mbak Putri. Mbak Putri, jadi mungkin aktivitas fisiknya boleh ditambah, sama pola makannya mungkin sudah baik, dipertahankan untuk yang mengurangi jadi sayur dan buah tadi ya Mbak Putri. Ya, mungkin itu saja Pak Pontang karena waktu kita hanya 1 jam dan ini sudah pukul 2. Terima kasih banyak Pak Pontang atas jawabannya dan terima kasih buat teman-teman yang tadi ya, udah terima kasih. nanya. Kita Semoga lanjut semuanya di next berkelanjutan pertemuan. tadi ya. Oke, oke Pak Pontang. Ditanya lagi ya, apakah perlu sesi lagi gitu. Iya, perlu nggak nih? Ada yang mau kita Dengan tema yang adain berbeda dengan tema narasumber lain? yang beraneka ragam gitu kan. Iya, yang mau nih, yuk boleh langsung DM ke sini. Mau dong lagi soal gizi apa nih? Bahas soal ini boleh langsung DM ke sini nanti dihubungi lagi. Buat Pak Pontang atau mungkin dosen-dosen gizi yang lain kan banyak banget nih yang dari bidang-bidang yang mungkin dari bidang A, bidang A, bidang B gitu. Banyak banget. Jadi mungkin kita bisa selang-seling atau mungkin dengan pembawa acara yang berbeda juga boleh banget nih teman-teman yang lain. Salam sehat buat semuanya. Langsung DM kalau mau bahas soal topik yang lain. Nah tuh, jadi kangen nih sama mata kuliahnya Pak Pontang ya. Elah sini kuliah lagi, Mbak.
Kangen mata kuliahnya apa kangen Pak Pontang ini? Wah, ini Ya nanti kita bakal nanti sering. request, makanya request apa gitu ya, request apa kita coba fasilitasin Ya, ya, kita sharing lah, kita sharing ke rekan-rekan ke yang lainnya. ya. Nanti kita sharing lagi teman-teman yuk. Mau dibahas apa soal gizi langsung aja DM ke sini. Nanti kita koordinasi lagi buat kapan kita ngadain live bareng lagi gitu. Oke? Oh, ini ada yang usul Pak. Usul bahas tentang gizi olahraga Pak. Boleh banget. Nanti kita next episode bahas kayak gitu. Ya, insya Allah. Siap nih Pak Pontang. Oke, terima kasih Pak Pontang. Terima kasih Ya. Terima kasih yang teman-teman. tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan, aktivitas fisik yang cukup, makan yang cukup, jangan stres. Oke. Siap, Selamat siap Pak siang. Pontang. Skripsian Assalamualaikum biar warahmatullahi tetap stres. Terima kasih Pak Pontang. Saya wabarakatuh. N ya. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.